nanti nyawanya berkurang 1, bener ya, nggak berkurang gitu ya. Terus harus dilengkapi lah seperti itu. Yang pertama kita mau harus paham dulu apa itu list ya. Nah, pertama sebelum ke list kita ke dalam kurung dulu, bentar. Ini rada nge-lag. Bentar. Bentar ya. Nanti rencananya mau dikasih PDF-nya sih, hasil diskusi hari ini. Nge-lag. Bentar. Mending dihapus dulu. Bentar ya. Jadi kalau di Python kan ada beberapa macam tanda kurung ya. Ada yang kurung biasa, ada yang kurung bentar. Agak lama ya. Nah, kita balik lagi ke Python. Kalau misalkan tanda kurung biasa, yang kayak begini, ini fungsinya banyak sih. Banyak yang salah satunya bisa buat perkalian gini, echo A kali 3. Misalkan 4, gini dulu dikurung dulu. Misalkan ya, 4 ditambah 3, terus dikali 2. Nah, ini kan berarti ini nandain kalau misalkan dikerjain duluan ya. Gitu. Nanti hasilnya bakalan 24 lagi. Itu ya, berapa? 14 gitu. Kalau kita input A, nanti keluarnya 14. Nah, itu jenis kurung yang pertama. Nah, ada juga jenis kurung kurawal. Ini udah yakin udah pada bisa. Kurung kurawal itu kayak begini bentuknya. Nah, ini tuh buat format biasanya dipakai buat buat ngeprint, tapi listnya format gitu. Nah, kalau buat list, itu pakainya kurung siku. Kayak gini gitu ya. Nah, kita mana nih? Apa sih fungsinya list nanti ya? List itu menggunakan kurung siku. Jadi ini buat ngumpulin data sih. Bisa juga gitu ya. Kurung siku tuh bentuknya kayak gini. Ingat, kurung di dalam Python itu ada 3 sekali lagi. Salah satunya nih, yang pertama nama orang deh, Amar gitu misalkan. Yang ketiga misalkan siapa lah gitu, Pridan gitu ya. Pridana deh. Nah ini list nih, kumpulan list. Jadi isinya beberapa data. Data yang pertama itu string bentuknya ya. String itu kayak kata-kata Yusuf Pridana gitu. Nah gitu ya. Kalau mau nampilin urutan, misalkan kita print A0 gitu ya. Keluarnya Amar gitu. Nah, ini Amar yang keluar ya gitu. Kalau kita ngeprint 1, kalau kita A kurung siku 1 gitu ya, keluarnya Yusuf gitu. Kenapa? Karena di Python itu urutan nggak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0 gitu. Mungkin ini bisa kita snap. Ya, ini listnya ada 3 gitu. Ada 3 datanya. Cuma kalau di Python ini, kalau Amar urutan ke 0, Yusuf urutan ke 1, Pridana itu urutan kedua gitu. Jadi kalau di Python tuh dari 0 urutannya gitu. Nanti kalau kayak gini, outputnya itu Yusuf gitu ya. Karena urutan ke 1 gitu. Kalau di Python ini urutan ke 0, ini ke 1, ini kedua gitu ya. Nggak dimulai dari 1 sekali lagi. Seperti itu. Gimana? Udah jelas belum kalau urutan di list? Ini juga tetap pakai kurung siku ya kalau berhubungan sama list. Gitu. Ini namanya list. Apa nggak usah kata-kata, juga bilangan gitu 240 nah gitu lah 435. Nah, ini kalau kita print urutan ke terakhir,
Berarti kan 0, 1, 2, 3 ya. Urutan ketiga nanti munculnya 4, 3, 5 gitu. Yang ini Yusuf, yang ini 4, 3, 5. Jadi harus tahu urutannya. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena nanti kan di sini urutannya banyak nih. Berarti di sini kan urutan 0 anggur, urutan 1 apel, urutan 2 aprikot gitu-gitu sampai sini gitu. Banyak gitu ya. Namanya. Nah, ini nama variabelnya data buah. Kalau di sini nama variabelnya A gitu, bebas. Variabel kan suka-suka kita. Buat list udah paham belum? Kan jadi kita harus tahu urutannya gitu. Udah, Kak. Udah ya. Nah, habis itu yang perlu apalagi? Oke, kita pakai. Nah, misalkan mau ngeprint semuanya gitu. Amar, Yusuf, Pridan sama 435 misal. Nah, ini kan kalau kayak gini yang keluar Amar ya. Gitu. Kalau kayak gini keluarnya. Nah, ini kan kalau ngetik satu-satu gini kan capek ya. Iya nggak? Bentar. Iya, Pak. Capek kan? Nah, maka dari itu ada fungsi for gitu. Nah, misalkan kita mau print 1 sampai 10 daripada ngeprint gini kan 1 gitu kan. Terus print 2, print 3, capek gitu kan. Print 4 gitu. Capek kan? Capek. Nah, kalau kita running sampai 10, nah 1, 2, 3, 4 gitu deh. Yang ini sama ini beda ya. Misalkan kita coba perisa yang 4 gitu. Nah, ini beda. Kalau ini angka gitu. Tapi kalau ini ya karakter tulisan gitu ya. Beda ini. Kalau ini kalau dipakai petik tulisan. Nah, itu nggak bakalan disinggung lagi. Nah, tapi kalau pakai fungsi for misalkan nama variabelnya i, in, range dari 1 sampai 5. Gitu. Kita print i. Ini mungkin di itu ya. Nah, bedain ngoding segini banyak sama yang ini gitu. Nah, ini sama aja 1, 2, 3, 4 gitu. Kita breakdown dulu, ini for i, ini kan variabelnya i. Misalkan variabelnya fisika boleh gitu. For fisika in range, nah tapi di sini di printnya juga variabelnya harus sama gitu. Jadi nggak harus i, ya namanya juga variabel ya suka-suka kita gitu. In range, dalam selang 1 sampai 5. Nah tapi angka yang di sini tuh nggak bakalan ke print gitu. 1, 2, 3, 4. 5-nya enggak gitu. Nah, kalau mau dari 0 ya tinggal diganti dari 0 gitu. Enggak. Ya enggak. Kalau mau sampai 100 berarti sampai 101. Daripada kita ngeprint satu-satu gitu kan. Nah, itu sampai 100 nih. Ya enggak? Nah, jadi enaknya Python tuh gini, bisa otomatis lah semuanya. Ini fungsi for kayak gini. Nah, kalau mau diselang-selangin juga boleh, misalkan selang 22. Berarti tinggal digituin ya. Ini variabelnya fisika. Berarti nanti yang ke print tuh selangnya 22 kan. 70, 72, 74. Mulainya dari 0. Nah gitu ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu. Iya nggak? Nah, ini kan kayak apa sih namanya? Simple gitu kan, efektif, nggak buang-buang waktu. Nah ini fungsi for ya gitu. Jadi harus paham juga soalnya nanti dipakai. Selain for juga sih pakai while juga boleh. Kalau saya sih sukanya pakai for gitu ya. Nah ini buat lebih praktis istilahnya ya, supaya nggak ngetik satu-satu lagi. Kalau buat for udah paham belum cara penggunaannya? Nah ini kenapa di tab? Karena kalau for itu kalau kayak gini nggak bisa. Karena for itu kan fungsi looping ya gitu. Makanya harus di tab ini. Misalkan di sini nggak di tab, di print misalkan selesai. Nah, yang line 8 ini dia itu di luar looping dari for gitu. Jadi nanti tunggu 100 dulu baru selesai gitu. Nah, kalau misalkan kita pindahin ke sini ya gini ya. Jadi selesainya itu masuk di for di for-nya ini gitu. Jadi di tab gitu ya. Kita pencet tab di laptop kita. Itu fungsinya. Nah, ini posisian itu berarti juga penting. Kalau di Python hati-hati. Selesainya ini dia tunggu selesai dulu sampai 100 dulu. Baru kan ini baru itu ya, baru keluar dari loopingnya. Baru dia print selesai pada akhirnya gitu. Kalau buat for udah jelas belum?
penggunaannya? Udah, Kak. Nah, nah, daripada ngeprint gini kan, ini kan berpola ya, 0, 1, 2, 3. Iya nggak? Mendingan ngeprintnya gini aja kan, for, misalkan variabelnya A deh. Jangan, udah kepake. I lagi deh, in, range, dari 0 sampai, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, sampai 4. Print, A, urutan ke I. Nanti kan I-nya bakalan nambah terus kan? Karena di loop. Kalau kita print, ya udah ke print semua gitu. Jadi jauh lebih praktis daripada kayak begini ya. Ingat yang 4, yang terakhir itu nggak kelihatan. Nah, ini bakalan sama ekivalen lah kalau bahasa kimianya. Nah, ini ya. Ini tuh sama kayak gini. Kebayang ya kalau listnya banyak kayak yang begini, ya udah. Kita cuma harus tahu berapa jumlah ininya aja kan. Nggak dihitung satu-satu juga, caranya nanti dikasih tahu. Nah, kalau kita kayak gini kan kebayang nih berapa banyak print A0, data buah kayak gini. Mana sih? Nih data buah, kurung siku 0, data buah kurung siku 1, 2, 3, sampai banyaknya ini. Nggak kebayang kalau datanya ratusan gitu kan, jadi susah juga ngapain gitu ya. Mending pakai for aja gitu. Nah, ini sama nih. Karena itu kan bakalan diupdate istilahnya, berubah-ubah. Nah, ini fungsi dari for. Kenapa sih ini? Bentar ya. Nge-lag banget. Kesel lama-lama ya. Oh ya, sorry. Nah, ini sama ya. Daripada ngetik satu-satu gitu kan, mending pakai for. Gitu deh. Nah, terus kan nanti kita bakalan mainan sama, misalkan komputer milih keluarnya jeruk nih. Nah, jeruk ini kan terdiri dari 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Misalkan kita ketik dulu. Misalkan nama variabelnya A, ini jeruk. Kita running. Nah, kalau kita ketik A, urutan ke 0, ingat ya, Python itu urutannya selalu dimulai dari 0. Nanti yang keluar itu J. Ya, J. Karena ini urutan ke 0, angka ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Itu sih. Angka ke satunya E, gitu ya. Angka keduanya, angka keduanya itu, bentar. Gimana caranya ya? Mending di running lagi. Angka keduanya R gitu ya. Jadi urutan Python sekali lagi dimulai dari 0. Ditulis di sini deh. Dari 0 gitu ya. Bukan dari 1, biasanya dari 1. Nah, iya enggak? Gitu. Tadi lupa mau ngomong apa. Nah, misalkan, ya pokoknya gini dah, kalau misalkan mau nampilin huruf ya, pada suatu string, ini namanya string kalau udah dipetikin gini. Gitu. Nah, misalkan, nah ini menarik nih. Misalkan kita mau cuma nampilin huruf U, ngambilnya dari sini, gitu. Dari Yusuf nih. Yusuf yang di huruf keduanya, caranya gimana? Nah, kita running. Yang pertama kita harus tahu ini Yusuf ada di urutan keberapa. Kalau di sini urutan ke-1, kan 0, habis itu 1, ya kan? Nah, Yusuf gitu. Nah, kalau mau U-nya aja gimana? Nah, kita udah tahu Yusuf itu ada di urutan ke-1, terus U yang di sini juga urutan ke-1 gitu. Karena ini 0, ini 1. Ya, kita tinggal kasih lagi, ya enggak? U gitu. Ngerti kan? Gampang nggak? Ada yang belum paham kira-kira? Kalau kita mau mau nyari S gitu ya, ya kita harus tahu dulu Yusufnya di mana gitu kan. Terus S-nya itu urutan ke berapa gitu. A1, 2 gitu ya. Ada yang kurang paham nggak kira-kira? Ini baru dasar banget sih. Karena kalau nggak dijelasin ini di awal takutnya nanti bengong gitu. Dan kalau aslabnya ada teman-teman anak fisika,
kayak udah tahu codingan gue tuh kayak gimana gitu. Jadi ketebak, jarang pakai def, nah itu udah tahu lah, apalagi si Parul. Nah, ada yang mau ditanya dari urutan ini? Nah, ini namanya pengurutan. Jadi kita mengolah list gitu ya. List itu ya kumpulan data-data, bisa dibilang. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Langsung ngoding aja ini. Mau lanjut aja berarti ya. Ini mau ngapain ya ceritanya? Oh, tapi kan kalau ini namanya kebanyakan ya. Ini namanya banyak nih, ya nggak? Namanya banyak banget. Nah, kita ambil sampel aja, misalkan nama orang dulu deh ya. Nama orangnya ya gini aja deh. Sama ditambahin siapa enak yang namanya Rehan deh. Nah ya, bodo amat. Nah gitu ya. Dan nanti kalau udah selesai ya tinggal diganti aja data buah yang ini gitu ya. Komputer memberitahu jumlah huruf. Oke. Nah, kita ambilnya gini aja ya, gini aja. Ada Amar, Yusuf, Pridana, Rehan. Amar itu urutan ke-0, Yusuf itu urutan ke-1, Pridana itu kedua, Rehan ke-3. Nah, gimana cara kita tahu berapa banyak data yang ada di list ini gitu? Kita tahu ada 1, 2, 3, 4. Nah, caranya, coba kita running dulu. Kita tinggal ketik len atau panjang dari A. A. Itu kan bentuknya list ya. Kalau kita enter, ada 4 gitu. Misalkan kita tambahin lagi, misal. Aduh, salah. Gimana ya? Oke, gini. Ditambahin putra gitu. Kita running. Berapa panjang dari himpunan A sih atau list dari A? Ya 5 nambah gitu ya. Jadi, kalau mau mengetahui jumlah dari ini, tadi apa sih namanya? Jumlah elemen di list itu kita pakai fungsi yang namanya len gitu ya. Nah, ini di kopas dulu. Ngerti kan ya? Kalau nggak ngerti, potong aja ya, tuh bilang. Ini supaya pada belajar juga sih. Soalnya ya sayang banget nggak bisa ngoding. Nah ini ya. Nah kalau kayak gini tuh panjangnya ada 4 gitu ya. Terus tadi kalau misalkan kayak begini, panjangnya ada 5. Ya, jadi pakainya len itu. Len itu artinya panjang. LENGTH gitu. Cuma kalau di dianya ya len aja gitu kan. Ngapain banyak-banyak. Nah gitu. Ya udah kita pakai data ini dulu. Terus kita langsung lihat outputnya aja. Kan ini cuma keluar sekali ya. Komputer sedang memikirkan nama buah terdiri dari 3 huruf. Nah, ini udah diajarin itu belum? Mod apa sih namanya ada print? Oh nggak ada ya. Apa sih namanya? Random. Ada nampi nih. Kalau nampi kan kayak gini. Kalau random udah dikasih tahu belum? Apa nggak boleh pakai random? Kayaknya udah deh. Kayaknya boleh deh. Soalnya kan disuruhnya kan random dari komputernya, Kak. Nah, ini kayaknya nggak perlu diinstal gitu ya di command prompt, tapi coba install aja ya. Pip install random gitu aja di command prompt. Kalau di saya udah, karena sering pakai juga. Gitu ya. Nah, ini buat input bilangan random. Misalkan nama urutan deh, nama variabelnya urutan. Kita ketik ke random, terus random lagi. Nah, terus kita iseng ya, kita mainan dulu. Kayak tadi lagi. Print urutan, nama variabelnya urutan. Kalau kita running 0,34, ya emang dia ngambilnya random gitu kan.
0,29, 0,31, 0,93, 0,30. Nah, kalau mau diatur range-nya, kan ini kita udah tahu ya tadi, panjang dari ini 5 gitu. Kita nama variabelnya n. Len dari A. Sebentar. Gini deh, gini. Ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mau bilangannya dari antara 1 sama 5 gitu. Tapi nggak kayak gini. Kita ganti jadi ren. Aduh, lupa lagi. Kayaknya kalau nggak salah kayak gini deh. Ren in itu singkatan dari, udah lama juga sih nggak make. Bentar. Random integer gitu. Integer kan artinya bilangan bulat. Artinya bilangan bulat nggak ada komanya. 1, 2, 3, 4, nggak boleh ada komanya. Ya nggak? Nah, ini diatur nih. Yang maksimal 1, yang minimal 1, yang maksimal 5. Nah, 5 ya kan? Ntar berubah lagi. Lah, 5 lagi. Bentar. Oke, 3 gitu ya. Jadi ini kita atur gitu. Ya nggak? Udah ngerti kalau buat random.trendIn? Nah, itu kalau 1 kok nggak keluar-keluar ya? Oh, itu 1 keluar gitu ya. Jadi ini maksimalnya berapa? Minimalnya berapa? Jadi harus tahu nih, tadi data di sini ada berapa? Udah paham belum kalau randin? Paham, Kak. Nah, masalahnya kalau ini ditambah, misalkan siapa ya? Caca gitu ya. Berarti ininya juga harus ditambah dong, ya nggak? Kalau ditambah lagi, ya ini ditambah lagi. Ya daripada susah-susah, kita pakai yang tadi aja, tuan. Bahkan ada variabel namanya n, itu kita buat tahu panjang dari variabel a. Ya udah, ini aja gitu. Jadi kalau ininya keubah, otomatis n-nya berubah, otomatis di sininya berubah gitu. Jadi itu sih yang harus diperhatiin. 4, 3. Apa enggak print, ini deh, print A, urutannya ya urutan gitu ya. Nah gitu. Yusuf. Aduh. Oh, out of range. Bentar. Berarti ini n-1, sorry. Pridana, Yusuf, Pridana. Nah, nama gue kagak keluar-keluar ya. Tunggu nama gue keluar ya. Supaya make sure gitu. Ini ngeledek apa gimana sih? Woi. Satu. Itu kenapa pakai min 1 ya? Bentar. Kok jadi ngeledek? Ini sih. Kak, kan urutan nama lo di 0, Kak. Itu kan 1. Ya dari Yusuf dong. Oh iya ya. Nah ya, sorry. Nah ya gitu dong, ada yang ngomong jadi tapi kok tetap aja gitu loh. Oke, mantap gitu ya. Nah, kenapa n-1? Kalau misalkan ini kan kita n-nya itu kan ada ini ya. Ada 5 gitu. Kita hitung ya. Ini urutan ke 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak ada gitu. Sementara n-nya 5. Nah, ini tapi maksimal 4 karena di Python mulainya dari 0 gitu. Berarti di sini harus n-1 gitu. Tadi ada indikasi apa ya? Kebanyakan mainan yang gini nih. Kepoan orangnya. Ada tadi ada error kan? Nah, ini nih. List index out of range. Artinya indeks dari list ini, urutan dari list ini keluar batas gitu. Karena tadi kalau di sini 5 kan 5 juga masuk ya. Sementara urutan kelima di sini nggak ada. Kira-kira kayak gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Makasih. Ya, gitu. Jadi kalau ini diubah ya, ini otomatis diubah, ini otomatis diubah enak. Kak, mau tanya. Ya. Itu kan n-1, kalau misalkan jadi 4 boleh nggak? Nah, gini, bentar ya. Boleh. Sabar ya, ini kan penting juga. Nah, gini, kalau misalkan ini diganti 4, terus tiba-tiba ini itu,
ini apa? Misalkan diganti lagi tadi Caca gitu ya. Berarti ini otomatis diubah dong. Ya enggak? Iya. Daripada capek-capek gini, mendingan kita tahu kalau misalkan ini nambah, kita running, N-nya itu otomatis ke update jadi 6, di sini update jadi 5 kalau di sini. Daripada kita harus ubah satu-satu, belum Oh. nanti yang di bawah-bawahnya gitu kan. Nanti 4, 4, 4, 4 gitu. Nah, daripada pakai kayak gitu ya kita pakai len aja. Len lagi. Len ini panjang gitu ya. Paham Kak, paham. Makasih Kak. Oke. Nah, ini Bang, mau kan nanya dong. oh iya ya, boleh. Kok di saya nggak bisa sih? Kan saya pakai LAN ya, tapi saya ngodingnya di VSC. Pas di run kok nggak bisa sih? Jadi LN. kayak nggak kayak ini loh, apa outputnya itu nggak keluar nama-nama, tapi cuma angka doang. Oh, kalau N gitu. LAN Oh. LAN yang N sama dengan LAN A. Nah itu di apa di itunya nggak ada di fungsi apanya sih random itu. Kenapa ya, Bang? Randomnya udah ke import belum kira-kira? Nggak tahu juga sih, mesti di-import dulu ya? Maksudnya mesti di-install gitu? Iya, waktu itu sih sempat install pas semester 3. Oh, cara Tapi installnya gimana, Bang? Bentar ya, kalau di kayaknya bentar. Command prompt ini, bentar. Di Python yang Anaconda itu namanya command prompt sih sama aja. Maruk banget. Tapi kok ini, bentar ya. Cara install library ya, Anaconda. Waktu itu si Pridan juga belum Anaconda prompt, coba yang ini ya. Apa enggak command prompt aja, lupa. Coba cari di itu dah, di YouTube. Lupa, gimana ya? Nah ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah, pencet Python. Lupa, bentar ya. Cari di YouTube aja. Oke, Bang. Thank you. Kalau di Go, kalau pakai Anaconda enak. Kan langsung ke direct ke Anaconda gitu kan. Oh ini, kalau di ini tinggal pip, install. Good grammar and spelling are important, but if you want to... Berisik banget nih. Misalkan game. Ya udah, biasanya gitu aja sih. Tapi karena ini udah ke write essays that inspire, messages that forge bright... Berisik banget. In comment, nah. Oh, kok Python? Sorry. Random. Install random paket. Nah, ya ini. Otherwise, today in this video, we would... Orang India. Nah, ini ya. Ini ran in artinya satu ya gitu lah. Tadi udah di itu ini. Tapi ini random 2. Woi, cara installnya bukan cara makainya, Pak. Jelas. Yang ditanya Yusuf LAN apa itu deh? Random. Iya, kayaknya kalau LAN nggak pakai library apa-apa dah. Emang dari sananya. Coba mau saya screen dulu, Cuk. Boleh deh, nih bentar ya. Udah ya, akan dah. Kelihatan nggak? Belum, lagi proses. Kelihatan nggak? Oh iya, Nah, kelihatan. ini kan udah nih. Heeh. Terus gua run coba. Bentar. Oh, print urutan. Oh ya, coba di run. Itu keluar, Pak. Enggak, tapi keluarnya angka gitu. Harusnya kan Oh, nama-namanya.
Coba di back lagi. Yang codingan tadi. Nah, harusnya A, print, dalam kurung A. Ini izin coret-coret deh ya. Nggak. Kan bisa coret-coret. Woi, ini gimana coret-coret nah ini ya. Nah, kalau ini harusnya di sini print A, kurung siku urutan. Nah, kayak gitu harusnya. Jadi yang di sini kan yang di random ya. Nah, A-nya ini dari listnya itu. Dari list A yang ini kan. Nah, ini urutan ini ya, urutan keberapa tergantung si urutannya ini gitu. Coba. Coba di running. Wah, hilang. Tapi bisa. Iya, bisa Bang. Thank you Bang. Ya, itu ya. Jadi ya urutan sekali lagi penting ya. Nah, tadi. Kalau urutan ya angkanya doang gitu ya. Kalau A berhubung sama materi yang mana sih tadi? Yang ini, ya kan? Nah, terus udah gitu aja. Berarti ini udah import random gitu aja. Asumsiin ini nggak berulang-ulang gitu ya? Mana sih? Kalau berulang-ulang mah nanti tinggal pakai while aja di atas sama di bawah, gampang. Terus diulang-ulang gitu. Terus ngapain lagi ya? Oh, yang ngeprint ini ya berarti. Komputer sedang memikirkan nama buah dari 3 huruf. Nah, ininya kan belum tentu 3 ya. Kalau kita print biasa, itu ya bakalan tetap. Misalkan kayak gini. Kita coba. Nah, di sini itu urutannya urutan keempat. Terus berarti harusnya 0, 1, 2 putra sih. Nah, bentar-bentar deh. Gimana cara jelasin ya? Di print dulu deh. Nah, putra. Caca. Nah, itu misalkan Amar. Nah, cara tahu misalkan, nah ini misalkan putra nih, ini kan ada 5 huruf. Caca 4 huruf, Amar 4 huruf. Nah, supaya kita tahu panjang dari ini, panjang dari maksudnya karakter dari ini ya. Caca misalkan 4, ya kita pakai len lagi. Tapi variabelnya itu A urutan. Jadi tergantung ini panjang nama orangnya gitu. Misalkan Pridana ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kita running lagi, Caca ada 4. Rehan ada 5, Yusuf ada 5, Putra ada 5, Pridana ada 7. Gitu ya. Jadi, kalau mau cari tahu berapa sih karakter di string ini, ya pakai len juga gitu ya. Ngerti kan ya? Nah, ya itu. Nanti kalau di sini, komputer sedang memikirkan, berarti tinggal print. Komputer sedang memikirkan nama, kalau di situ kan buah, nama orang ya, berarti nama orang. Terdiri dari, nah, ini variabelnya N1 huruf gitu. Coba kita running. Yusuf, komputer sedang memikirkan nama orang terdiri dari 5 huruf. Misalkan Putra juga 5 sih. Nah, Rehan 5. Aduh. Pridana 7. Nah, jadi kan ini kayak ubah-ubah ya. Nah, jadi ini di print biasa, kayak string biasa gitu ya. Dari sini sampai sini. Nah, kalau N1 ini kan tergantung dari urutan. Yang kurung siku urutan. Nah, ini tergantung dari ini. Ini tergantung dari ini gitu. Jadi saling tergantung itu. Pidana lagi. Sama Amar gitu ya. Oh, Caca. Nah, udah. Gitu ya. Jadi yang koboba tuh yang ininya gitu. Oke. Karena N1 itu yang ini. Banyak huruf pada nama orang tersebut gitu ya. Udah jelas belum kira-kira? Ada yang mau ditanya? Jelas nggak? Kalau jelas ya? Jelas. Kok good.
Oke gitu. Terus kita print apa nih? Oke, ada yang tahu? Nah, nama buah, berarti kita ganti buahnya jadi orang. Nah, ini ada 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti stripnya 3 gitu kan. Nah, ya udah gampang. Misal ada teori ya. Misalkan ini huruf, misalkan Amar gitu deh. Terus nanti kita print A dikali 3. Berarti ya Amar gitu. Ya gitu ya. Kalau dikali 5, Amar gitu ya. Berarti kalau di sini kita tinggal print nama buah lagi, nama orang, Oang. Kesel lama-lama ya. Pengen nendang gitu rasanya. Nama orang pakai titik 2 gitu ya. Nah, ini nih. Ininya tergantung dari jumlah hurufnya, stripnya. Stripnya tergantung dari jumlah hurufnya gitu. Misalkan yang tadi yang bawah kalau nggak salah ada ya. Kalau 6 ya stripnya ada 6 gitu ya. Nah, berarti tinggal strip gitu ya. Dikali N1. Nah, gitu. Nyambung nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Pridana lagi. Nah, baca 4. Nah, gitu ya. Jadi ini stripnya dikali N1. Berapa nih? 4. Gitu ya. N1-nya tergantung dari ininya tergantungnya gitu-gitu lagi deh. Ada yang mau nanya nggak? Kak, mau nanya. Ya, silakan. Terus kalau itu di flowchart-nya pakai apa, Kak? Input apa gimana? Pakai kotak biasa. Kan kayak kita ngedeklarasiin gitu kan, bukan nge-input gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, ada lagi guys yang mau nanya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Apa? Mau nanya? Oke, nggak ada. Nah, kita nyawanya mau ada berapa nih? Jadi kan ini konsepnya kalau nyawanya habis nggak bisa main lagi kan, kalah gitu. Nyawanya mau berapa nih guys? Ya. Itu nyawanya sesuai jumlah huruf yang dikasih komputer, Kak. Oke, berarti kita nyawa sama dengan N1 gitu kan ya? Ngerti kan ya? Tunggu nyawanya habis gitu. Aduh, pakai while sih. Nah, while itu sama kayak for sih, kurang lebih. Misalkan A sama dengan 6. Ini pakai angka while A kurang dari 6. Berarti print A gitu. Nah, terus setiap sekali loop, A-nya berkurang 1. Atau gini aja deh, supaya nggak bingung. Nah, gitu. Ini tolong di print ya, Mas ya. Ini kok malah nantang. Bentar ya. Gila sih. Apa ada yang salah ya? While A kurang dari 6. Oh iya. Lebih dari 6 maksudnya. Oh, salah. Nah, gitu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena kan tadi awalnya A-nya 6. Kalau di flowchart nih, A-nya 6, ya kan? Terus pakai while. While-nya kayak gini. While A lebih besar dari 0, nanti di sini di print gitu ya. Terus A-nya bakalan berkurang 1. Nah, terus bakalan balik lagi ke while yang di sini. Muter. Nah, kalau A-nya udah sama dengan 0 gitu ya, dia selesai gitu. Ngerti nggak kira-kira? Jadi, kan A-nya awalnya 6 nih. Masuk ke sini, di print A, hasilnya 6. Terus otomatis A-nya berkurang 1. Gitu. Ngerti kan ya? Kalau kita nggak pakai
kurang 1 ya hasilnya nggak berhenti-berhenti ntar 6 ya. Tuh, dia bakalan jalan terus. Gitu ya. Makanya setiap kali looping itu, dia A-nya berkurang 1. Atau berkurang 0,25 juga boleh. Nah, gitu ya. Pokoknya sampai, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, dia selesai gitu. Cuma pas masuk ke sini, wah dia udah nggak masuk syarat lagi nih. Ya udah, selesai gitu. Jadi kalau di flowchart jangan lupa pakai ya atau tidak gitu. Supaya jelas. Kira-kira ngerti nggak? Ada. Kira-kira ngerti nggak? Apa ada yang mau nanya? Ngerti, Kak. Ngerti ya. Nah, kalau oke, ini benar ya. Nah, kalau kayak begitu, gamenya selesai kalau kondisinya ada 2 kondisi terpenuhi kan. Kondisi pertama, misalkan hurufnya udah ketebak semua. Gamenya selesai. Yang kedua, kalau nyawanya habis gitu ya, ya enggak? Ya enggak? Kalau logikanya gini kan, kalau misalkan gamenya udah kelar, kalau hurufnya udah ketebak semua, ini artinya menang. Kalau nyawanya habis, ini artinya kalah. Gitu. Ya enggak? Nah, maka dari itu kita pakai while. Gitu ya. Nyawa kan kalau habis berarti nyawanya 0 gitu kan. Berarti while nyawanya lebih besar dari 0, ya gamenya masih berlanjut gitu. Nah, terus ngapain ya? Oh iya, benar. Anda memiliki 6 kesempatan. Oke, berarti oke. Kita print dulu nih. Anda memiliki, nyawanya kan tergantung ya. Nyawa, kesempatan untuk menebak huruf, untuk menebak nama orang tersebut. Terus, coba kita break dulu. Breaknya dimin aja benar. Mau nyoba doang. Nah, ini Amar. Anda memiliki 4 kesempatan untuk menebak nama orang tersebut. Rehan 5 ya. Jadi, oke. Aman ya berarti. Harus dicek satu-satu sih. Nah, terus ini bakalan di-input sama user nih. Tebakan Anda. Gitu. Berarti nama variabelnya misalkan jawaban. Bentar. Bukan jawaban nih. Kalau kan kita input orangnya di sini dulu karena nanti kan di while kan. Berarti nanti iniin dulu. Nah, terus nanti answer deh gitu. Answer sama dengan input ya. Input. Nah, ini orangnya bakalan nebak nih. Oke. Tebakan Anda. Kita coba dulu. Nah, ininya mungkin dihilangin ya. Nah, ini 4 nih. Ini kan 4 huruf. Yang 4 huruf tuh ada Amar, ada Caca. Lalu mau nebak siapa gitu kan masalahnya. Tapi ini belum diprogram sih. Belum ya. Misalkan. Nah, sekarang di sini kita pakai if. Bentar, mikir dulu ya. Oke, gini. Kita pakai if. Kalau jawabannya yang diinput ini sama dengan jawaban ke 0 gitu. Bentar. Berarti nanti bentar deh. Gimana ya? Ada satu materi kayaknya yang kelewatan deh. Misalkan mau ya, ada yang mau nanya. Misalkan ada oke.
Misalkan kita hapus dulu. Ada misalkan Amar gitu ya. Cara ngubah Amar jadi misalkan gini gimana kira-kira? Jadi mana sih? Jadi Amer deh. Gimana caranya? Berarti yang A ini urutan ke 0, 1, 2, 3. Gitu kan? Bentar, ada yang bocor nggak sih suaranya? Kedengeran kan ya dari tadi? Kedengeran Kak. Kedengeran, Kak. Bentar ada. Nah, cara ngubahnya A jadi E. Kita ubah dulu ini ke list gitu ya. Misalkan namanya B. Nah, nama variabel A. Nah, kalau kita B, jadi kayak diubah jadi list semua. Tinggal diubah. B kedua sama dengan string. Kita running, kita ganti B, jadinya Amer gitu kan. Ntar diubah. Nah, terus kita dari list-list ini kan list kita ganti jadi string lagi gitu. Jadi nanti misalkan B sama C sama dengan sebentar. Pakai join gitu. Joinnya itu nanti B. Karena yang diubah itu list yang B gitu. Kalau kita ketik A itu Amar, kalau C itu nanti Amer gitu ya. Gitu cara ngubahnya. Ada yang mau nanya nggak? Jadi kan ini string nih. Tadi kan tua gapat gitu kan. Terus dijadiin list dulu. Nah, dari list nanti diubah, jadi nanti hasilnya kayak gini. Gitu ya. Kalau misalkan ini urutan yang diubah, misalkan 0, ya awalnya berubah gitu. Ngerti nggak? Ada yang mau nanya kira-kira? Ini harus paham kalau misalkan. Waduh. Hilang. Nah gitu ya. Kalau paling terakhir ya C gitu. Yang ketiga. Ini cara ngubahnya, ini codingannya kayak gini. Cara ubah string jadi list kayak gini. Terus ininya diubah karakternya. Terus dari list ke mana? Ke string kayak gini. Gitu ya. Nah, gitu. Dari sini ke sini pakai fungsi join. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Karena kan nanti kita bakalan ubah ini ya ke suatu angka. Angka. Tadinya kayak gini. Kalau benar, kalau if benar gitu ya, nanti ininya keubah. Gitu. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Coba yang ke codingannya yang tadi, Kak. Ini. Nah, ya itu. Berarti kan itu B3, itu E ya. Terus nanti kalau misalkan tebakan selanjutnya, berarti manual apa gimana? Masa kayak ditambahin manual gitu? B1-nya itu M, B0-nya A, gitu-gitu apa gimana? Ngerti gak pertanyaan? Enggak. Itu kan B3 itu kan E tuh. Makanya di sini kan baru strip E kan. Nah, tebakan selanjutnya berarti nanti kalau misalkan dia milih A, yang pertama keisi kan? Iya. Nah, itu kita masukin manual apa gimana? Yang B0 sama dengan A, B1 sama dengan M, gitu-gitunya. Coba gini deh ya.
kita ketik C. Nah, kalau ini kejawab nggak? Jadi masukinnya ya manual. Tuh. Tapi ini kan kita kayak itu ya, kayak apa sih ini, nentuin sendiri. Nah, nanti ini dapatnya dari answernya ini, input. Gitu. Tebakan Anda apa? Nah, jika jawabannya yang ini sama kayak jawaban yang ke 0, jawaban ke 0 apa sih? Kita lihat. Jawaban urutannya 0. A. Nah, berarti ini Amar nih kan? Kan ini tadi, enggak deh, kita running dulu ini. Bentar ya. Kok lupa ya? Oh, nggak jadi. Nih. Ini kita running dulu. Jangan, gini. Gimana ya cara jelasin ya? Kadang-kadang susah jelasin codingan tuh. Nah, ini 4 huruf kan? Ini 4 huruf. Terus harus nebak nih. Oke, jadi kayak gini. Oke, if. Aduh, apa sih ini? Ini berarti, bentar. Ini berarti diubah ke dalam bentuk list dulu ya. Nah, misalkan jawaban 1 itu list dari A. Yang kayak tadi lagi, kan ini udah dapet nih nama orangnya, salah satu dari ini. Nah, terus nanti diubah jadi list, gitu ya. Diubah jadi list, kemudian nanti tinggal ditebak-tebak gitu. Terus nanti dikasih dijoinin lagi, artinya dijadiin string lagi. Kira-kira kayak begitu. Terus kalau misalkan jawabannya sama kayak ini, angka yang awal gitu ya. Misalkan Amar ya awalnya A, kalau Yusuf awalnya Y, kalau Pridana awalnya P. Itu nanti yang ini, jawaban 1 urutan ke 0, bakalan berubah jadi A. Bentar. Ini kayaknya dijadiin variabel aja deh. Maksudnya dijadiin variabel, misalkan variabel C sama dengan, nah gitu. Strip dikalian 1 sama aja sih. Nah ya, terus nanti kalau misalkan answernya ini, kan nanti dia input nih tebakannya. Sama kayak jawaban yang pertama, jawaban 0 ini dari sini. Maka nanti yang C-nya ini, C-nya ini berubah jadi ya jawaban yang ke 0 gitu. Coba dulu ya. Susah sih kadang-kadang ngejelasin beginian. Nah ini A, ada 4 huruf nih, ya kan? Ya, ada 4 huruf itu kalau nggak Amar ya Caca gitu. Kalau kita A, aduh belum di print, sabar. Habis itu nanti, bentar. Kalau variabel D, nggak usah deh. Ini aja langsung. Dari C, tadinya kan C ini dalam bentuk, bentar deh. Kok lupa ya? Ini bukan A tapi C. Bentar, ini cek dulu deh, dicek dulu ya. Udah susah buat jelasinnya. Nah, ini ada 5 huruf nih. Yang punya 5 huruf itu Yusuf, Rehan, Putra. Misalkan Y. Bukan. Berarti misalkan P. Putra. Nah, berarti si Rehan nih. Lah, bentar. Jawaban 1. Ya, benar kok tapi. If answer sama dengan jawaban C. Ada yang punya 5 huruf lagi nggak ya? Coba sekali lagi. P. Harusnya keganti sih. Coba. Jawaban 1 itu kan ada. Oh, jawabannya Yusuf. Coba bentar. Tapi kok nggak keubah ya?
Oh, salah. Ini lupa, Pak. Sorry. Ini sebenarnya logika-logikaan ya. Nah, ini jawabannya Putra nih, ya nggak? Kalau kita ganti P, lah, sebentar. Kalau jawabannya benar, nih kan berarti jawabannya awal benar. Nah, ini kok ada 2 ya? Kebiasaan. Oke, jawabannya itu kalau nggak mau caca. String of J. Sebentar. C0 itu 6, kan ini ada. Kok C, sorry ya Allah. Ini harusnya jawaban 1. Kebanyakan variabel ya. Nah, ini ada 5 orang nih. Ada 5, berarti kalau Y. Kalau P. Kalau R. Nah, ini ke print R-nya gitu. Nah, tapi ini baru huruf pertama gitu. Coba kita ulang lagi ya. Tapi kok itu salah, tapi kesempatannya tetap 5. Kan belum dikondisiin gitu. Misalkan salah deh ya. Misalkan if answer tidak sama dengan jawaban ke 0, artinya jawaban pertama, berarti nyawanya bakalan berkurang 1 gitu kan logikanya. Kita yang huruf awal dulu nih. Ini kan jawabannya Caca nih, ya nggak? Nah, tapi dimasukinnya P nih. Ya berkurang 1 jadi 3. Nah, gitu sih kira-kira. Tapi kalau ini C, lah, bentar. Jawaban 1 sama dengan jawaban 0. Tapi kok kesempatannya berkurang? Oh, ini harusnya jawabannya A sih. Nah, Amar sih jawabannya. Kalau kayak begini. Ya kan kalau benar, tapi ini baru dikalibrasi yang huruf awal aja gitu. Huruf ke 0. Amar gitu. Gitu sih. Nah, kalau mau dilanjutin ya kayak gini. Bentar. Kok bingung gue ya? Oke. Berarti ya tinggal dilanjutin kalau answer sama dengan jawaban ke 1. Tapi kalau cara kayak gini pegel ya. Nanti pakai for aja. Nah, ini buat huruf kedua. Ini buat huruf ketiga. Jawaban. Ini pakai elif sih harusnya. Supaya nanti yang paling bawah bisa pakai if. Nah, kita sampai yang ketiga dulu deh. Tapi nanti ini yang kayak begini kita bakalan ganti pakai for. Jawaban 3. Kalau typo emang nggak error kan nanti, Kak? Kenapa? Kalau typo emang nggak error. Tipe yang mana? Oh, ini. Ini ya? Ya jangan nyindir lah. Kasih tahu aja langsung gitu. Nah, kalau else. Nah, lihat deh. Ini kan kalau satu-satu ribet ya. 0, 0. Tapi ini berpola nih. Ini yang pertama if answer jawaban urutan ke 0, jawaban 1, 0 sama dengan jawaban 0. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini 2, ini 2, ini 2. Ini 3, ini 3, ini 3. Ya pakai for aja ya enggak? Nah, ini ngapa nih? Oh, ini tipe lagi. Nah, kita coba guys. Oke, ini ada 5. Mau milih huruf apa nih awalnya? Enggak sih. Misalkan, kalau nggak salah Yusuf ya jawabannya. Kita kali U dulu. Ah, salah. Bentar.
Berarti Rehan nih emang kita dulu deh. Nah, gitu ya. Kalau misalkan R, lah kok malah keganti. Nah, tapi gitu deh, kurang lebih salah logika. Bentar dah, kok tapi misalkan diganti sama O deh, ya nyawanya tinggal 3. Tapi ini harusnya tadinya jadi RE ya ini. Bentar. Coba nanti kalau dikalahin ya, gamenya selesai gitu ya. Misalkan, misalkan dikalahin deh, I sama I. Tuh gamenya selesai. Karena nyawanya udah habis gitu. Nah, berarti kalau di sini kan tinggal pakai for aja ya di sini. Karena ini berpola kan, 0, 1, 2, 3. Sampai kapan ya? Sampai tergantung N1-nya ini. Karena kan misalkan Amar nih, N1-nya 4. Berarti ada 0, 1, 2, 3. Kalau misalkan Rehan ada 5, berarti ya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini juga belum efektif juga sebenarnya kalau kayak gini. Karena kan kita nggak tahu ada berapa huruf di itu. Di mana sih namanya? Di nama orang itu. Cuma masih penasaran ini kok kenapa nggak kubah ya? Bentar kok, tapi oh, jawaban itu kan Rehan. Sabar ya, jawaban itu ini diganti jadi answer aja. Udah siang ya, maaf. Iya, eta. Nah, supaya nanti pas di join-nya ini keubah gitu. Oke, kita coba lagi. Ini 5 orang misalkan P. Aduh, salah lagi. Y. Rehan lagi nih. Tuh kan. Lah, tapi kok kubahnya malah satu-satu gitu ya? Nah, ini soalnya yang keempat belum dimasukin. 0, 1, 2, 3, yang keempat belum. Makanya nanti pakai for aja gitu. Bentar. Oh. Ininya salah, sorry. Soalnya variabelnya namanya mirip-mirip ya. Lah, buset langsung dikasih tahu, bentar. Tapi ini kayaknya udah benar secara logika deh. Sebentar ya. Anda memiliki jawaban. Ini mungkin dikasih satu lagi ya. Elif, answer sama. Empat sama dengan answer. Nah, ini harusnya di list 2 udah benar kok. Tapi kok coba sekali lagi ya. 7 huruf ya berarti Pridana. Nah, tapi maunya tuh kayak P sama R di sini loh. Tapi kok ini masih PR aja ya.
Bentar ya. Ini pakai elif semua. Udah bener. Ansurnya ini ya dari sini. Udah bener. Harusnya keubah sih yang di sini. Bingung dah. Coba dikasih. Bang, mau saran dong. Iya. Coba deh yang pas jawaban kan masukin jawaban 1-0. Nah, itu kan outputnya answer kan. Nah, itu coba deh yang di bawahnya itu yang elif jawaban 1-1 itu tambahin 0 lagi deh. Jadi jawaban 1, 0, 1 sama dengan answer. Gitu. Bisa nggak sih? Oh iya ya kayak gini ya. Nah, iya mungkin gitu kali. Jadi outputnya ada 2 huruf gitu. Coba aja. Sebentar. Bukan, lebih tepatnya gini sih. Kan sesuai urutan. Ya boleh sih kalau kayak gini. Kok di situ mbaknya? Di mana ya? Bentar mikir dulu. Oh ya di sini. Pantes aja. Ya udah siang biasa. Nah gitu kita coba ya guys. Oke 5. Y. Lah. Kok out of range? Orange. 0, 1, 2, 4. Sebentar ya. Ini line 18. Ini kok half out index? Padahal masih 1. Nah, tapi tadi bentar. Urutan 1, jawaban. Coba jawaban 1 tuh 2, 3, 4. Terus ini answer sama dengan jawaban urutannya kali ya? Oh ya. Enggak kok. Oh ya. Lupa. Nah, gini dah, kalau error harus cari tahu. Misalkan ya. Di apa sih? Tapi ini udah dikurang 1 kok, tapi dari sananya. Urutan itu berapa sih? 3. Buset. Bentar ya. Ini harus dicari tahu. Oh, mungkin karena ininya nggak di dalam. Tadi yang dipindahin N1 sama urutan. Nah, coba gini aja. Kenapa out of range ya? Padahal masih di dalam range. Urutannya itu 0. Apa yang di sini ya? Jawaban 1 sama dengan jawaban answer. Coba ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Nama buah
C. Print Anda memiliki nyawa, terus jawaban sama dengan jawaban 1 sama dengan lead 2. Apa? Bentar, di restart dulu kali. Kayaknya secara itu udah benar deh. Line 19. Printnya udah benar di situ. Coba dari awal. Kan kita A-nya begini. Tapi nggak ada masalah sih di situ. Ini juga nggak ada masalah. Terus N1-nya urutan. Oke. Ini nih kayaknya benar. N1. Bener kok. Terus print nama orang, nyawanya N1. Kalau nyawanya lebih besar dari 0. Oh, ini kayaknya. Udah bener kok, tapi ada apa ya? Urutannya harusnya N-1 atau N1-1, Kak. Mana? Itu yang urutan sama dengan random in. Kalau misalkan diubah N1-1, kan N1 itu kan A urutan, banyak huruf pada nama orang kan. Terus kalau N itu kan lem A-nya doang. Enggak, kalau ini tuh urutan ini buat ngambil random kalau enggak 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, apa enggak ya 5 gitu. Berarti ini kan ini 0 sampai 4 ya. Udah benar kok. Terus yang ini N1, printnya ini udah benar. Print nama orang, nyawanya N1. Bentar. Coba dihapus. Bentar. Jawaban 1 itu terus jawaban itu ya. Lah kok, bentar. Ini bukan jawaban deh, sorry. Tapi A. Kok bisa mikir jawaban ya? Kayak gitu ya. Iya. Lah kok kagak di print jadinya? Bentar. Oh, Y-nya ya. Ya, Y-nya ya tolong di print gitu. Lah, kan cuma Yusuf. Bentar. Oh ya. Jadi makin nggak jelas ya. Oke. Kita coba lagi. Answer, terus join jawaban 1, udah. Apa harus di dalam sini ya? Nah ini kayaknya tapi udah benar deh. Malah lebih ngaco.
S itu ya kurang lebih kayak gini deh, tapi kalau R dimasukin, tapi ini nggak ke detect. Kalau C coba. Gini dulu deh. Coba pakai if dulu ya. Bentar, ini deadline-nya kapan deh? Halo? Tanggal 30. Oh, masih lama. Ya udah nanti malam kita diskusi lagi, kira-kira bisa nggak? Bisa gua. Yang lain bisa gak? Dicari Bisa aja, Bang. errornya dulu. Kayaknya tapi ini udah benar deh. Apa sih yang salah? Ya dan ntar malam coba diskusi lagi ya. Jam. Jam berapa ya? Jam 8 deh biasa. Oke. Oke nanti, sorry ya, ntar dicari dulu, tahu dulu errornya di mana. Oke. Oke, Bang. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, ntar, Makasih, Kak. Makasih, Kak. ya sorry ya, bentar, ntar malam insya Allah. Oke, makasih, Bang. Iya, ini gue Makasih, duluan Kak. ya. Oke, gua ya. Thank you semuanya.